Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak, terima kasih buat pagi ini kami masih diberi kesempatan terus untuk belajar Tuhan, mengerti akan kehendak-Mu, mengerti akan bagaimana apa yang Kau inginkan dalam setiap hidup kami. Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, tetap semangat ya, tetap sukacita. Kita percaya hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana jangan menyakiti biji mata Allah ya. Kita percaya banyak orang berpikir, Bu Eli, orang lain nyakiti hidup saya kok enak gitu ya. Orang lain berbuat seperti ini kok rasanya mereka juga nggak ada masalah ya. Mungkin dan sebagainya, saudara banyak berpikir hal-hal yang mungkin saudara hari ini kok enak ya. Tapi senyatanya kita perlu tahu bahwa kita ini biji mata Allah. Kalau kita disakiti, maka biji mata Allah itu pasti sakit juga. Saudara tangkap ya. Saudara bisa tahu kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam biji matanya kita, itu debu kecil aja, kita sudah tidak nyaman. Sama Bapak kita yang baik merasakan bagaimana sakitnya ketika kita itu disakiti ya. Waktu saya menyiapkan ayat ini, saya juga mengkaitkan bagaimana ketika awal-awal waktu saya hidup dalam keterpurukan, Tuhan itu juga memberikan saya satu batasan waktu saya disakiti. Nah, kita buka terlebih dahulu ya. Jadi siapa yang lagi disakiti hati, tidak usah takut, ketawa aja. Nanti lihat ya ayatnya. Saudara akan belajar pada waktu saudara disakiti, senyatanya Tuhan menyiapkan berkat buat saudara dan saya. Tapi waktu kita hari ini membalas, maka semua berkat itu nanti hilang. Tapi waktu kita disakiti, kita tiarap ya, maka senyatanya bukan kita keset. Mungkin kelihatan tiarap kayak keset ya. Bu, suami saya, istri saya, semakin saya tiarap, semakin menjadi-jadi Bu. Ini semakin merdeka gitu ya, kitanya jadi keset. Nah, waktu saya berkata seperti itu beberapa tahun yang lalu sama Tuhan, Tuhan bilang gini, kamu kelihatannya tiarap kan? Tiarap itu kayak keset yang diinjak-injak, tapi senyatanya salah. Waktu kamu tiarap, senyatanya dulu kekuatanmu menghadapi kekuatan Pak Nyoto, ya. Kekuatanmu menghadapi kekuatan wanita tobat. Jadi kamu akhirnya karena kamu taat sama perintahku, kamu tiarap. Tapi jangan salah, tiarapmu ganti jadi sekarang kekuatan Tuhan menghadapi kekuatan daripada Pak Nyoto dan wanita tobat ya. Jadi keset itu ganti kekuatan Tuhan. Nah, Ibrani 12 ayat 2 itu ada ayat yang berkata gini, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidakadilan mendapat balasan yang setimpal. Lihat ya, hari itu ketika saya baca ayat ini, balasan yang setimpal berarti setiap apa yang dilakukan orang jahat atas hidup kita, makin jahat ya makin setimpal nanti. Tangkap ya, makin lama dia nyakiti saudara, ya makin lama juga nanti setimpal dia juga akan disakiti orang. Hari ini mungkin engkau dirugikan, mungkin investasimu ditipu orang, dibawa kabur ya. Banyak orang bilang gini, enak ya ambil uang orang begitu banyak, tidak ada hukuman ya. Saya pernah mendengar salah satu orang yang punya persekutuan doa ya, hari itu dia mengumpulkan kayak arisan gitu ya, tiba-tiba orangnya lari dan orangnya kabur ya. Dan beberapa saat saya ketemu penderita,
korban. Ya dia bilang ini, Bu, kok Tuhan itu kayaknya ndak adil ya. Orang yang haleluya ambil uang saya, bebas loh Bu sekarang jalan-jalan kemana-mana tanpa adanya kok rasanya ndak ada tuntutan dan sebagainya gitu ya. Saya cuma bilang gini, sudahlah, percayalah, firman Tuhan itu ndak pernah salah. Mungkin hukum dunia ya, di dunia mungkin dia bisa untuk membayar suap, tapi bukan hukumnya Tuhan. Kalau saudara baca bagaimana setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal ya. Dan waktu saya lanjutkan itu Tuhan kasih saya Amsal 13 ayat 21. Tuhan seolah-olah berbicara gini, kamu tahu setimpalnya apa? Amsal 13 ayat 21 kita baca ya. Jadi percayalah, makin lama makin besar kerugian. Bagaimana saudara ditipu orang, nanti orang itu juga akan menderita kerugian yang setimpal, yang besar. Dan makin lama dia hidup dalam penderitaan, itu pasti ya. Dan Amsal 13 ayat 21, orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Nah, balasan yang setimpal itu ini loh. Orang yang nyakiti saudara nanti dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Siapa yang lagi posisi hari ini disakiti, saudara tidak usah balas. Karena nanti yang balas, saudara jadi keset tidak apa-apa. Orang jahat beria-ria di atas penderitaanmu tidak apa-apa. Saudara yang tiarap aja, karena waktu tiarap, kekuatan Tuhan yang menghadapi, nanti kehidupanmu akan mendapat balasannya sama-sama. Balasan yang setimpal, malapetakannya setimpal, saudara menikmati kebahagiaannya juga setimpal. Tangkap ya. Jadi kita ini ndak usah bingung. Hari ini ketawa aja di tengah orang nyakiti, orang merugikan hidupmu, orang menfitnah hidupmu. Saudara cukup diam, saudara cukup bersukacita. Karena dalam pemikiran saudara, jangan berpikir kok enak. Apa harga diri enggak. Walaupun saudara tidak melakukan sesuatu, saudara cuma sukacita, tidak apa-apa Tuhan. Aku disakiti ya, aku tetap mengucap syukur. Senyatanya saudara dan saya tenang. Kenapa? Karena Tuhan yang menghadapi, saudara dapat balasan yang setimpal. Orang yang menyakiti dapat malapetaka yang setimpal. Jadi firman itu tidak mungkin salah. Kalau orang berdosa, orang jahat dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Balasannya tetap yang setimpal itu mengikuti kita semua. Kebahagiaannya sampai anak cucu, kalau malapetaka nanti juga sampai anak cucu. Lah kita hari ini mau marah sama orang, mikir aja. Daripada kehilangan upahnya dari Tuhan, ya kebahagiaan yang setimpal sampai anak cucu. Mulai hari ini kalau kita disakiti orang, kita senyum. Disakiti, difitnah, bahagia, berkat setimpal nanti, berkat melimpah. Ya, makanya kalau orang disakiti itu senyatanya orang kalau baca 1 Petrus 3 ayat 9 juga berkata gitu. Jangan balas caci maki dengan caci maki, kejahatan dengan kejahatan. Untuk itulah kamu dipanggil dengan panggilan berkat. Jadi waktu kita tidak membalas serta selain kebahagiaan, kita ini juga mendapat panggilan berkat. Enak ya? Jadi kalau kita balas, nanti kebahagiaan berkatnya juga hilang. Di 1 Petrus 3 ayat 9. Ya, makanya kita pegang teguh aja balasan yang setimpal. Nah, nanti saya buka satu persatu bagaimana kita belajar juga dari Daud. Ini ayat yang awal. Waktu hari itu saya ngalami keterpurukan, saya itu selalu ingat awal ayat yang pertama kali Tuhan kasih waktu saya suruh bisu tuli buta, itu Mazmur 6 ayat 7. Ya,
Lihat ya, ayat 7 sampai 11. Ini Mazmur yang memberikan saya kekuatan. Hari itu saya cuma nangis, matanya bengkak ya. Semuanya rasanya tidak ada semangat, tidak ada gairah untuk makan ya, untuk berbicara, rasanya putus asa, kepingin mati aja rasanya. Bagaimana kehilangan belahan jiwa. Ya kan, dulu Romeo and Juliet, sekarang dipisahkan. Itu sakitnya luar biasa. Nah, ayat ini muncul. Mazmur 6 ayat 7. Baca. Lesuh karena aku mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Ini cocok loh. Saya waktu baca ayat ini, ini aku Tuhan. Tiap malam kalau Pak Nyoto pergi, saya cuma bisa nangis di ranjang sendiri. Tidak ada orang yang mau saya curhati ya. Saya malu, saya nangis. Itu ranjang saya itu saksi hidup saudara ya. Waktu saya bonyok, waktu saya berlinang air mata. Nah 8. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Nah ayat 9. Ini yang luar biasa. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan ya. Waktu saya menangis, Tuhan datang sebab ini. Jadi kayak Tuhan bilang gini, sudah Eli, move on. Lihat, sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Sepertinya Tuhan bilang gini, sudah daripada nangis, yuk doa aja. Sudah unek-unekmu ngomong, Tuhan kasih aku kekuatan ya. Karena senyatanya kalau kamu menangis sambil sakit hati, tidak ada gunanya. Tapi kalau kamu bawa tangisanmu kepadaku, aku itu lo denger tangismu Eli, aku lo denger permohonanmu, dan aku itu menerima doamu, aku lo jawab. Tapi jawaban Tuhan itu beda dengan pemikiran kita. Saya pikir kalau Tuhan menjawab doa saya, maunya saya bim salah bim, Pak Nyoto segera balik ke pangkuan saya, berpelukan teletabis terlebih dahulu. Tapi ternyata waktu saya bilang gini, Tuhan saya mau lebih sabar lagi. Tuhan bilang gini, Eli kalau dijawab cepet, ndak ada proses, kamu ndak mungkin sabarnya selamanya. Nanti sabarnya hanya timbul tenggelam, jadi emasnya juga timbul tenggelam, ndak jadi emas selamanya. Tapi kalau kamu lihat jawaban doaku bukan bim salah bim, nanti kamu itu benar-benar jadi emas yang bukan timbul tenggelam, sabar timbul tenggelam, bisa sabar, bisa jahat, bisa jadi preman, enggak. Tapi aku selamanya mau buat hidupmu itu konsisten karena engkau punya rasa cinta sama aku. Wow, waktu saya mendapat pengertian ini, saya tahu. Jadi waktu itu saya nangis tidak jelas saudara. Saya nangis merenungi nasib, saya nangis mengingat-ingat perbuatan Pak Nyoto, perbuatan wanita tobat. Tapi sejak firman ini datang, Tuhan bilang gini, yuk nangisnya dalam doa aja ya. Waktu kamu doa bukan bim salah bim, tapi kamu dapat kekuatan yang baru. Kamu percaya kok, dalam setiap doa tetesan air matamu, aku itu mendengar tangismu, aku juga dengar permohonanmu, dan aku menerima doamu. Dan ayat 11 ini yang luar biasa juga. Dan Tuhan menjawab di ayat 11, semua musuhku itu mendapat malu dan sangat terkejut. Saya bilang gini, ini Tuhan ya. Jujur waktu awal saya jengkel sama yang namanya wanita tobat. Saya bilang gini, kapok kamu nanti ya, syukur ya. Tapi setelah saya ngerti firman, saya bilang gini, bagian Tuhan. Mau nanti musuhku dibuat malu, sangat terkejut, mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata, itu sudah tidak perlu saya pikiri lagi. Toh firman ini tanpa saya nuntut balas Tuhan, aku biji matamu, ndak. Firman Tuhan dengan sendirinya waktu saya tiarap menghadapi kekuatan Tuhan, tanpa saya perlu mendoakan musuhku hancur, otomatis ketika Tuhan bilang gini, Eli waktu kamu tiarap ya,
Kamu nangis dalam doa aja, ndak usah bingung, ndak usah mikir pembalasan, ndak usah sakit hati, biar doamu besar kuasanya. Karena kalau kamu berdoa tapi tetap sakit hati, mikir pembalasannya, hatimu kotor, doamu itu ndak besar kuasanya. Alangkah jauh lebih baik sekarang dalam doa nangis ndak apa-apa, tapi sukacita. Hatimu sudah bersih, maka apa yang akan aku lakukan dalam firmanku, aku akan membuat musuhmu akan mendapat malu dan sangat terkejut. Bahkan musuhmu nanti akan mundur, kalah. Dan lihat ya, sangat terkejut, sangat mendapat malu itu dalam sekejap mata. Tenang aja Eli, aku nanti pulihkan hidupmu juga sekejap mata, tapi musuhmu nanti akan aku permalukan dalam juga sekejap mata. Balasan malapetakannya nanti sekejap mata. Waktu saya dapat ayat ini, saya bilang, wow, iya ya, kalau hati saya kotor lah, doa saya kan tidak didengar, permohonan saya, tangis saya tidak didengar, terus Tuhan tidak menerima doa orang yang hatinya kotor. Walaupun saya dulu nangis-nangis, Tuhan, biji matamu, Tuhan bilang ini, kalau biji mataku, kamu itu harus sesuai dengan aku dulu, jangan terus biji mataku tapi perbuatanmu perbuatan iblis, berarti biji matanya iblis. Oh iya ya Tuhan, lah kalau kamu biji mataku, kenapa kamu nggak sesuai dengan perbuatanku? Kamu tiap kali melakukan sakit hati, kamu tiap kali balas maki-maki dengan maki-maki, kamu putar otak untuk merancangkan yang jahat, berarti biji matanya siapa? Biji matanya iblis. Lah kita ini jadi orang selalu seringnya gimana? Kalau kita ngomong kita anak Tuhan, ya, perbuatan kita perbuatan iblis. Tapi kalau kita susah, minta tolongnya sama Bapak di surga. Jujur loh, banyak orang-orang waktu saya ditegur Tuhan dalam area ini, saya sadar bener. Kayak itu menyadarkan saya, menampar pipi saya. Bukankah kamu anakku? Tapi kalau kamu dalam keadaan nyaman, ya, dalam keadaan apapun, seringkali kita ini tidak dengar apa kata Tuhan. Kita hidup dengar, ikuti aturannya iblis. Kalau sudah susah, baru mencari Tuhan. Kalau butuh ATM, Sinterklas, Satpam, cari Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kita itu tidak dengar apa kata Tuhan. Loh, itu jadi perbandingan, jadi perenungan loh saudara. Ini luar biasanya waktu Tuhan tegur saya mikir, iya ya, selama ini saya mengaku orang Kristen, buka persekutuan doa, saya cuman butuh Tuhan, cari Tuhan, waktu saya butuh ATM, waktu saya butuh Sinterklas, Satpam. Tapi kehidupan sehari-hari, waktu Tuhan suruh saya sabar, suruh saya untuk jadi istri yang nunduk sama suami, saya nggak mau. Saya nanduk terus, saya kurang menghormati terus sama suami saya. Nah, itu yang membuat kita hari-hari ini di pemandangan Tuhan, kita ini jadi orang gagal, ya. Jadi percayalah, kita sebagai anak Tuhan tidak akan pernah, saudara, hari ini saudara walaupun kelihatan musuh di atas angin, gemuk, segar, sementara saudara makin ditindas jadi keset, tidak apa-apa, ya. Keset, ditindas, diinjak, tapi senyatanya di pihak saudara itu ada kekuatan Tuhan berpihak pada saudara yang lagi mendengar tangis permohonan dan menerima doamu. Dia mengubah air matamu menjadi kebahagiaan, balasan yang setimpal dengan berkat, sementara musuhmu yang gemuk, segar, ya, di atas angin penderitaanmu, senyatanya mereka tidak sadar bahwa kekuatan Tuhan sedang menghadapi mereka untuk membalas dengan malapetaka yang setimpal. Lihat ya, Mazmur 53 ayat 5, ya, Mazmur 53 ayat 5. Kita baca dulu sampai ayat yang ke-7. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah. Ayat ke-6 diulang. Saudara lihat, ayat ini sama hukumannya. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar.
Padahal tidak ada yang mengejutkan. Ya, mungkin tiba-tiba orang yang gemuk, segar, yang hidup di atas penderitaanmu, tidak ada gejala-gejala apa. Hanya sekejap mata divonis kanker. Sekejap mata, lihat ya, ada wanita tobat yang hari itu dia berkata, "Bu, wanita tobat saya ditabrak kereta api." Itu sekejap mata, tidak ada yang mengejutkan, tapi di sanalah mereka tertimpa. Kekejutannya bukan yang kecil. Firman Tuhan berkata yang besar, sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Nah, diulang lagi, mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka. Hari ini kalau orang bebal-bebal ya, khususnya pelakor, wanita tobat, katanya sekarang musim istilah ani-ani ya. Katanya wanita tobat itu bukan istilahnya pelakor, Bu Eli. Ani-ani. Oh, ani-ani itu apa? Ande lumut, bukan, Bu Eli. Saya tidak tahu istilah gaul. Katanya sekarang istilahnya Bu Eli bilang ani-ani. Oh, enak wanita tobat aja. Kalau ani-ani tidak jelas ya. Kalau wanita tobat karena kita berdoa supaya dia tobat itu ya. Jadi sebab Allah, lihat ya, 3 hal nanti akan tertimpa kekejutan yang besar ya. Yang kedua, hari itu akan dipermalukan. Yang ketiga, akan ditolak Allah. Itu sama dengan mundur, sama dengan Mazmur 6 tadi ya. Yang pertama ada kekejutan yang besar, yang kedua akan dipermalukan dalam sekejap mata, yang ketiga akan ditolak. Itu akan mundur nanti musuhmu, percayalah. Nah, 3 hal ini yang akan saya bahas. Tapi buat orang benar ini balasannya ya. Orang benar nanti akan menikmati Mazmur 53 ayat 7. Mazmur 53 ayat 7. Jadi orang benar yang doanya nanti sudah didengar tangisannya ya, permohonannya akan ngalami ini. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Selalu kalau ikut Tuhan itu selalu ada 3 hal. Makanya kalau waktunya Tuhan pulihkan keadaan, baik itu keuangan, baik itu saudara disakiti, selalu saya ingat 3 hal. Yang pertama, Tuhan bilang gini, selalu ada keselamatan, selalu ada pemulihan, selalu ada kebahagiaan. Itu kalau sudah waktunya Tuhan, saudara akan dapat 3 hal. Baik masalah apapun saudara, baik itu masalah keuangan, saudara sedang dalam proses pergumulan, kalau sudah datang berarti waktunya Tuhan ya. Ayat ini berkata, ya datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Pasti datang waktunya. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, apabila Allah, waktunya Allah memulihkan saudara, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Jadi Tuhan itu selalu kalau sudah tiba waktunya, tenang aja, keselamatan datang, pemulihan datang, kebahagiaan yang sorak-sorak itu pasti datang. Jadi kita yang disakiti hati nggak usah berespon salah ya. Nanti keselamatan, pemulihan, kebahagiaan sampai anak cucu, di mana kita bisa melihat sorak-sorak dan sukacita itu hilang saudara ya. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan hari ini ya akan menunjukkan kalau kita ini sebagai biji mata Allah. Itu di Mazmur 17 ayat 8. Mazmur 17 ayat 8. Lihat ya, biji mata Allah. Lihat Mazmur 17 ayat 8 sampai 9. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagai aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Jadi kita ini hari ini kalau kita tiarap, walaupun kelihatannya keset, Tuhan bilang gini, nak, walaupun rekaannya juahat, mungkin banyak ibu-ibu termasuk saya direkakan pakai apa? Dulu saya kain kafan ya. Mungkin saudara dikerjai dengan mantra, kain kafan, susu emas, taring harimau, itu saya ngalami saudara.
Ya, yang namanya aji-aji, mungkin rekaan yang jahat dengan fitnah dari wanita itu atas hidup saya. Saya ngalami sampai saya nangis, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya tidak berbuat kok difitnah, sudah disakiti, difitnah lagi. Tidak apa-apa, ada banyak orang yang hari ini sudah diambil pasangannya sama wanita tobat, masih difitnahkan yang jahat. Nggak apa-apa, saudara nggak usah membalas, walaupun kelihatannya tuega loh Tuhan, tuega Tuhan. Makin saya diam, makin dia merajalela Tuhan, menguasai suami saya. Nggak apa-apa, nggak akan pernah dia menguasai, karena Tuhan bilang gini, nak, kamu ini biji mataku. Kamu tahu posisi kalau kamu jadi biji matamu, kamu itu aku sembunyikan dalam naungan sayapmu. Mau dimantra tiap hari, mau difitnah seringkali, itu ndak akan pernah menghancurkan hidupmu, karena biji mata itu selalu disembunyikan dalam naungan sayapnya Tuhan terhadap orang yang jahat, terhadap orang kekuatan yang mengepung hidupmu. Mungkin engkau bilang gini, Tuhan, saya ndak pakai mantra, Tuhan. Ya, mungkin ada banyak hal orang yang hari ini dikasuskan dengan surat tanah. Ya, beberapa orang konseling dengan saya tentang surat tanah. Mereka bilang gini, Bu, saya lagi menghadapi seorang yang memang ahlinya kayak mafia tanah, dan saya ini tidak punya kekuatan. Mereka punya sesuatu yang membuat saya rasanya kalah, padahal saya tidak melakukan, tapi mereka bisa menggeser hak milik saya. Tidak tahu caranya gimana. Sudahlah, percayalah. Siapa saudara? Saya cuma bilang ini, lah kekuatan itu kan kekuatan manusia, walaupun dia punya backing, misalnya ya backing kayak orang kalau didaftarkan pengadilan di tanah, surat bukti, surat tanah yang menjadi hak milik dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang gini, sudahlah, percayalah, siapa yang lagi dikerjai itu biji mataku. Lah kalau biji mata Tuhan, saudara harus tahu firman ini. Hari ini juga pembelajaran buat saya. Ternyata biji mata Tuhan itu ada disembunyikan dalam naungan sayapnya Tuhan. Kita ini spesial loh saudara. Saya waktu ngerenungin firman, saya bilang gini, berarti kita tidak perlu takut ya Tuhan. Jelas biji mata Tuhan itu ada di dalam naungan sayapnya Tuhan. Orang mau galak, mau rancangkan yang jahat, sampai punya kekuatan yang namanya backingnya orang-orang kuat di balik orang yang menindas hidupmu. Sekali lagi, kita punya backing, kita punya perlindungan yang maha tinggi, yaitu Tuhan. Kita disembunyikan dalam naungan sayapnya. Itu berarti kita aman. Nah, lompat lagi di Mazmur 14 ayat 5 sampai 6. Ada lagi ayat yang berkata, ini yang kita akan bahas ya. Mazmur 14 ayat 5 sampai 6. Apa yang dialami kalau kita sebagai biji mata hari ini disakiti? Hari ini, makanya buat firman Tuhan hari ini peringatan buat orang-orang yang menyakiti biji mata Allah. Jangan sekali-kali menyakiti istrimu yang sudah tiarap, diam, hanya berdoa. Hati-hati loh ya. Itu hidup di dalam naungan sayapnya Tuhan loh. Saudara lihat ya, ini ayat kalau memang ada yang mendengar sebagai pelakor ya, sebagai wanita tobat, bertobatlah hari ini ketika dengar firman ini. Baik suami-suami yang selingkuh, hai suami-suami, istri-istri yang selingkuh, baik orang yang lagi nyakiti dengan menfitnah, baik orang yang lagi menyakiti dengan menyerobot hak pemilik tanah, hak-hakmu yang dicuri orang. Siapa yang mendengar hari ini, jangan sakiti biji mata Allah, please. Karena nanti Mazmur 14 ayat 5 sampai 6 ya, dari tadi kita bahas, itu akan terjadi. Buat saudara juga, pesan saya yang lagi dalam keadaan sebagai penderita, korban, yang hari ini engkau menjadi keset, engkau hari ini lagi diinjak-injak harga dirimu, tetaplah
Tetaplah bersukacita menjalani, jangan pernah membalas. Bersukacitalah, karena senyatanya keselamatan, pemulihan, kebahagiaan itu sedang dalam perjalanan. Engkau akan menikmati balasan yang setimpal, yaitu kebahagiaan, berkat. Semuanya akan menjadi milikmu sampai anak cucu. Jadi sekali lagi kita bersukacita aja ya. Senyatanya disakiti itu berkat kok. Kan firman Tuhan berkata, balasan yang setimpal itu ada kebahagiaan dan berkat ya. Tadi 1 Petrus 3 ayat 9 dan Amsal 13 ayat 21, bahkan Mazmur 14 ayat 5 sampai 6 ya, dicatat Mazmur 17 ayat 8, siapa kita? Biji mata Allah yang dipelihara, dan Mazmur 6 tadi. Nah, Mazmur 14 ayat 5 ayat 6, siapa yang menyakiti biji mata Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Wow, disertai. Wow, hati-hati ya yang menyakiti biji mata Allah. Saudara bukan lagi menyakiti istrimu, suamimu, orang-orang yang kamu tipu, tapi engkau sedang menyakiti angkatan orang benar yang disertai oleh kekuatan Tuhan yang dahsyat. Kamu dapat mengolok-ngolok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya ya. Dan Mazmur 14 ayat 4 sampai 5 kita baca. Limanya, di sana mereka tertimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan orang benar. Mazmur 10 ayat 15. Kita lihat yang pertama, bagaimana orang berdosa itu akan dipermalukan. Ya, jadi 3 hal yang saya akan bahas. Yang pertama, orang berdosa itu akan dipermalukan. Yang kedua, orang berdosa itu akan ditolak. Yang ketiga, orang berdosa ya itu akan mengalami pembahasan Tuhan. Sebentar, saya catatan saya. Nah, kita bahas satu persatu. 3 hal hari ini. Yang pertama, ada kekejutan yang besar. Yang kedua, akan mengalami dipermalukan. Yang ketiga, ditolak. Dipermalukannya dalam sekejap. Nah, kita bahas satu persatu. Makanya orang-orang yang menyakiti biji mata Tuhan, ya, jangan lagi menyakiti, berhenti. Karena nanti akan tertimpa kekejutan yang besar, ya. Kamu dapat mengolok-ngoloknya hari ini, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Kita buka ayatnya. Bagaimana kekejutan orang yang mengalami kekejutan yang besar? Di Mazmur 10 ayat 15 yang berkata, ya, sebentar, saya kok bingung. Nah, ini. Yang pertama, ada piala yang memusingkan. Buka Mazmur 11 ayat 7 ya. Ada api belerang yang menghanguskan. Nah, ini Mazmur 23 ayat 5. Tuhan berkata gini di Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Berarti orang benar itu selalu penuh pialanya melimpah. Sementara orang yang nyakiti itu akan menikmati api belerang yang menghanguskan. Api belerang yang menghanguskan. Kita buka sama-sama di Mazmur 11 ya ayat 7. Saudara bisa baca. Hari ini ada kekejutan yang besar. Itu karena saudara percaya bahwa orang yang nyakiti saudara akan mengalami api belerang, sementara saudara pialanya akan mengalami piala yang bukan memusingkan. Sebab Tuhan adalah adil, Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus itu akan memandang wajahnya ya. Ayat yang ke-6, Ia menghujani orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Jadi sekali lagi Mazmur 11 ayat 6-7. Lihat ya, hari ini orang yang menyakiti kita pasti akan menikmati piala. Tapi
tapi pialanya adalah piala belerang arang yang menghanguskan. Sementara orang benar di Mazmur 23 itu akan menikmati pialaku yang penuh melimpah dengan minyaknya Tuhan. Ya, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Beda ya, yang satu pialanya menghanguskan, pusing nanti 7 keliling. Yang saudara akan menikmati piala yang penuh melimpah dengan minyak hidangan. Itu jadi milik saudara. Nah, yang kedua ada kekejutan yang besar. Yang ketiga, kekejutannya bukan biasa-biasa. Yang ketiga, Mazmur 10 ayat 15, akan dipatahkan lengan dan dituntut kefasikannya. Patahkanlah, Mazmur 10 ayat 15, patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Lihat ya, apa yang mereka perbuat nanti dituntut. Makanya kekejutan besar nanti akan terjadi. Piala memusingkan yang menghanguskan itu terjadi. Kekejutannya bukan kecil tapi besar. Yang ketiga, akan dipatahkan lengan dan dituntut kefasikannya. Semuanya akan dibayar nanti ya. Makanya orang yang hari ini hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, menyakiti biji mata Allah, sebelum ini terjadi, bertobatlah, karena firman pasti digenapi. Kita semua nanti pakai piala ya. Yang disakiti pialanya beda. Pialanya api belerang yang menghanguskan, memusingkan. Saudara, piala berkat diisi melimpah. Berkat, kebahagiaan itu luar biasa. Nanti ada pemulihan, itu pialanya semua ya. Mereka kekejutannya besar, kita kebahagiaannya besar. Mereka dituntut, kita hari ini tidak akan dituntut, tapi kita justru menikmati balasan yang setimpal. Tangkap ya, itu kekejutannya. Yang kedua, akan dipermalukan. Nah, buka Mazmur 71 ayat 13 sampai 14. Mazmur 71 ayat 13 sampai 14. Satu pembahasan kita akan selesai. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang merancangkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Nah, menambahkan, waktu saya baca ayat ini, Tuhan ingatkan Eli, kalau disakiti, tidak usah sakit hati. Tambah aja puji-pujian kepadaku, makin berharap kepadaku. Karena nanti lihat ya, musuhmu akan menjadi malu, musuhmu akan menjadi habis, dan musuhmu nanti yang berselubungkan celah dan noda. Memang kamu hari ini suami selingkuh dengan perbuatan wanita tobat, kamu yang ngalami aib, celah, noda. Tapi nanti suatu kali kamu juga dipermalukan kan sama perbuatannya yang tidak tahu diri, yang tidak tahu malu. Kamu dipermalukan, kamu seolah jadi korban, nanti balasannya setimpal. Musuhmu akan dipermalukan, musuhmu akan habis, dan musuhmu akan berselubungkan celah dan noda. Bahkan itu selamanya. Makanya kita hari ini yuk tambah pujian, tambah sukacita aja di tengah penindasan orang-orang fasik. Tenang aja, mereka akan dipermalukan, dapat kekejutan. Nah, yang terakhir, bagaimana mereka ditolak seperti Kain ya, waktu mempersembahkan persembahannya di Kejadian 4 ayat 5 sampai 6. Waktu dia jahat sama Habel, maka Tuhan berkata bahwa hatimu panas sehingga Tuhan menolak persembahannya. Percayalah orang ya, orang bilang gini, Ibu Eli tahu wanita tobat yang ngambil suami saya itu, haleluya, puji Tuhan, tulis di Instagramnya Bu Eli, Tuhan baik, Tuhan begitu cinta dengan rahmatnya kepadaku, Tuhan mengampuni dosa-dosaku. Wow, itu bahaya saudara ya, sehingga panas hati masih bisa pelayanan berdua loh Bu Eli, nyanyi, worship leader, enggak apa-apa, sudahlah ya.
Ampuni, ampuni, ampuni. Ya, saya itu pernah dengar kesaksian dari seorang yang di DM Instagram saya. Dia bilang gini, Bu Eli, itu awal waktu dia belum ada kejadian. Bu Eli, suami saya itu selingkuh dengan wanita tobatnya pelayan, sama-sama pelayan Tuhan. Malah pelayan Tuhannya itu sudah mengenal firman, Bu Eli. Dia itu fasih sama firman Tuhan. Wow, saya bilang ini ya sudahlah Bu, ampuni. Beberapa saat saya sudah tidak pernah kontak-kontak. Saya pikir dia juga kuat. Dia bilang, iya saya harus kuat mempertahankan rumah tangga saya bersama Tuhan. Walaupun musuh saya tidak masuk akal, Bu Eli. Ya musuhnya loh, pelayan Tuhan. Ya apa ini Bu Eli? Kan tidak masuk akal, Bu Eli. Orang ngerti firman, orang katam baca firman. Apa yang dibaca, Bu Eli? Doanya juga kenceng, bahasa rohnya juga hebat lah. Apa Bu Eli yang didapat kalau seperti itu? Lah kalau dia juga ambil suami saya tanpa rasa berdosa, saya cuma bilang gini, tidak apa-apa, nanti balasannya juga setimpal kok. Orang makin dengar firman makin cepat dicepret sama Tuhan, karena sengaja kan melawan kebenaran. Beda, suami saya dulu kan tidak kenal kebenaran, jadi dia tidak sengaja. Tapi kalau hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, ambil suami orang masih haleluya puji Tuhan, ambil uangmu masih haleluya puji Tuhan, hari itu percayalah, itu orang yang dengan sengaja melawan Tuhan. Itu istilahnya seorang anak itu buandel. Dengan sengaja, kalau dengan sengaja Tuhan tuh marah loh, sakit hati. Sudah tahu kebenaran tapi dengan sengaja. Nah, kalau dengan sengaja melawan, maka jangan takut. Nanti dia sendiri akan cepat itu dicepret sama Tuhan, cepat. Dan singkat cerita beberapa saat dia kabari saya, Bu Eli, apa yang terjadi benar loh Bu Eli. Hamba pelayan Tuhan ini meninggal Bu Eli, serangan jantung, masih muda loh. Lihat ya, jangan main-main loh sama Tuhan. Kalau masih diberi kesempatan itu berarti jangan merasa Tuhan itu buai. Tuhan ngerti dosa apapun saya taat. Satu dosa ini Tuhan, saya jatuh hati sama suami orang. Tolong ngerti please Tuhan, please, please. Dia tidak tahu dibalik semua yang dia minta, please, please, ada seorang istri yang berdoa setiap hari. Air matanya ditampung, permohonannya ditampung. Bahkan Tuhan menjawab doanya, menerima doanya. Tuhan, kembalikan suamiku. Saudara, jangan main-main dengan kuasa doa orang benar. Itu besar loh kuasanya. Sekali dicepret sama Tuhan, bebal dikasih peringatan sengaja langsung dicabut nyawanya. Hari itu istrinya DM saya, bener Bu, pelayan Tuhan ini sehat, tiba-tiba meninggal kena penyakit serangan jantung. Lihat ya, jangan main-main, apalagi di akhir zaman. Saya aja dengar dari orang dunia, ya orang sekitar saya, dia bilang ini, hukum karma itu hari-hari ini tidak lama-lama, cuwepet. Saya itu dengar orang dunia loh yang ngomong ya, dia bilang ini, saya lihat hukum karma itu Bu Eli tidak lama-lama, cuwepet. Ya, sampai mbak saya sendiri cerita ya, mbak saya sendiri cerita bagaimana tetangganya yang jahat itu cepat dicepret ya, sampai akhirnya mati. Bahkan ada yang matinya menderita, saudara. Makanya jangan main-main dengan keadaan hidup di akhir zaman. Semakinlah jadi emas yang murni di tengah keadaan sulit ini. Jangan jadi orang yang abu-abu, taatnya separuh-separuh. Yuk kita lihat bagaimana ditolak. Ayub 3:4. Setelah ini kita selesai ya, ditolak itu akan mundur. Ayub 3:4 ayat 11 sampai 12. Karena sebentar lagi saya mau ibadah. Yang ibadah di Surabaya, yuk Bu Elo ya, tadi saya lihat melannya Surabaya, Syanti ya, mungkin saya lihat beberapa orang yang tadi dari Surabaya. Yuk kita ibadah hari ini ya, awal dimana Victory Surabaya memulai ibadah hari ini. Yuk kita bawa jiwa-jiwa. Yang ketiga ditolak, Ayub 3:4 ayat 11 sampai 12. Malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya dan membuat setiap orang yang mengalami sesuai, semuanya setimpal, sesuai perbuatannya, sesuai kelakuannya. 12. Sungguh Allah tidak berlaku curang, yang maha kuasa tidak pernah membengkokkan keadilan. Tenang aja, yang kelihatan hidupmu ndak adil jadi keset, ndak ada yang dibengkokkan.
Allah yang adil berpihak kepada saudara. Saudara bisa mengampuni, saudara bisa jadi keset, tapi Tuhan itu tetap Tuhan pembela yang adil. Yang pertama, tenang aja, mereka pasti ditolak. Kenapa? Karena Tuhan mengganjar mereka sesuai perbuatannya. Tuhan membuat mereka mengalami sesuai kelakuannya. Apa yang ditabur dituai. Hari ini pastikan kita jangan balas. Yang ketiga, Tuhan tidak curang dan membengkokkan keadilannya. Jadi percayalah, jangan sakiti biji mata Allah, karena suatu kali kita akan terima ganjaran sesuai perbuatannya. Kita akan ngalami sesuai kelakuan kita selama ini. Kalau kelakuannya suka nyakiti, ngambil suami orang, suatu kali nanti hidupmu kalau sudah bertobat pun kadang-kadang kita percaya apa yang ditabur itu dituai, saudara. Nanti tiba-tiba ada seorang yang berkeluh kesah, Bu, kalau bisa mundur, tarik masa lalu, saya pengen tobat. Hari ini anak saya juga menikah dengan suami, Bu, suaminya selingkuh terus, cerai kawin lagi ya selingkuh lagi. Nah itu memang dosa itu diampuni, tapi firman Tuhan berkata mengganjar sesuai perbuatannya, ngalami sesuai dengan apa yang diperlakukan, yang kelakuan perbuatannya juga. Itu sebabnya Tuhan yang adil tidak akan membengkokkan keadilan. Suatu kali hari itu akan terjadi, engkau akan mundur, engkau akan ngalami semua ini karena engkau lagi ngalami bayar harga. Itu sebabnya orang-orang yang menyakiti biji mata Allah, jangan lagi sakiti biji mata Allah. Bertobatlah secepat hari ini. Jangan beri kesempatan buat iblis untuk menguasai hidupmu, dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Iblis pasti bilang gini, kalau orang mau tobat, tidak apa-apa, Tuhan maha mengerti kok, tidak apa-apa. Kan Tuhan tahu, dosa yang lain kan kamu sudah bisa tobat, tapi yang satu ini kan butuh waktu, tidak mungkin bisa cepat. Apalagi kamu sama ini sudah punya anak, sudah langsung mencintai, ya mungkin. Saudara juga yang bawa kabur uangnya orang hari ini, kalau punya uang, bayar. Itu nanti dituntut loh. Nilai rupiahmu itu nanti, walaupun apa yang kau nikmati, itu setimpal loh tuh. Bayangin, apa Tuhan mengganjar sesuai perbuatanmu. Kamu hari ini tipu orang berapa puluh juta, nanti itu setimpal dan kau akan ngalami apa yang dilakukan. Dan Tuhan itu Tuhan yang adil. Walaupun mungkin musuhmu yang engkau ambil tipu uangmu tidak nuntut apa-apa, tapi mereka itu berdoa loh. Hati-hati loh. Bener, saya itu sampai ngomong gini, hati-hati, sudahlah. Setiap berapapun konsekuensi kalau engkau punya uang atau bagaimanapun, setiap hutang itu sudah bayar. Supaya tidak totalan sama Tuhan. Mungkin engkau tidak totalan sama orang yang kau tipu, yang kau bawa lari uangmu hari ini, tapi totalan sama Tuhan itu tetap dihitung loh. Dihitung, makin lama dihitung sama. Kalau saudara utang sama orang, ya saudara makin lama makin bayarnya mahal enggak? Lah dihitung bunganya. Tiba-tiba kaget nanti bayar harganya. Yaitu tadi, mengganjar sesuai perbuatannya, membuat mereka mengalami sesuai kelakuannya, dan Tuhan tidak curang. Ya, 3 hal saya sudah selesai. Hari ini jangan sakiti biji mata Tuhan, karena nanti akan mengalami kekejutan. Ya, kekejutan itu pialanya memusingkan, ada belerang yang menghanguskan, malah petaka. Sementara kita yang disakiti pialanya apa? Piala kebahagiaan, berkat, kelimpahan, keselamatan, pemulihan, kebahagiaan, itu semua jadi piala saudara. Ada kekejutannya bukan kecil tapi besar. Yang ketiga akan dituntut kefasikannya. Hari ini jangan sampai kita nanti dituntut sama Tuhan totalan, saudara, ya. Yang kedua akan dipermalukan, musuh akan menjadi malu, musuh akan menjadi habis, dan musuh akan berselubungkan aib dan noda nanti selamanya. Saudara yang dipermalukan tidak usah bales, malunya cuma sesaat, aib nodanya cuma sesaat, saudara mungkin habis juga hanya sesaat, tapi nanti itu semua berbalik kepada musuhmu. Tenang aja, kalau ditolak ya itu tadi, ya. Tuhan mengganjar, Tuhan membuat mereka akan sesuai dengan pengakuan, dan Tuhan yang adil. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat di masa puasa,
jaga hati. Siapa yang lagi disakiti, cepat berdamai. Ya, ini mumpung masih awal tahun, berkat awal tahun masih tersedia. Selama kita mengenal firman, mendengar firman, dan saudara berkata, Tuhan, firman ini buat aku, maka disitulah hari ini ada berkat di atas kepala orang benar, ada kebahagiaan, ada balasan berkat yang akan menyertai saudara dan saya sampai anak cucu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu ya. Saya kalau sempat 2 hari nanti saya akan live ya. Nanti Rabu ketemu di Zoom. Nanti hari kalau tidak sempat hari Jumat ya, kita ketemu nanti live lagi. Percayalah, Tuhan pasti punya pesan yang luar biasa buat setiap saudara di tengah puasa 40 hari dan tahun-tahun 2024. Kita berjalan maju dengan firman. Kita akan jadi orang yang merdeka. Kita keluar lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau hari ini anak-anak-Mu Tuhan berjalan melihat bagaimana setiap tantangan yang mereka hadapi saat mereka disakiti, saat mereka jadi keset, saat mereka diperlakukan tidak adil. Kami percaya Tuhan bahwa orang-orang ini harus berhenti. Jangan pernah menyakiti biji mata Allah, karena biji mata Allah, kami ada di posisi di dalam naungan sayap-Mu. Itu berarti kami akan aman dan kami akan menikmati piala, kami akan menikmati kebahagiaan berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap kami bisa mengampuni siapapun yang menyakiti hati kami. Setiap pergumulan kami ketika hati kami bersih, maka Tuhan itu melakukan doa kami besar kuasanya. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar Kau juga memberkati ibadah onsite PD Victory Surabaya di dalam perlindungan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami akan menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.